Buat lo yang anaknya suka nyimpen data besar tapi sulit buat nyimpen internet, atau nggak suka nyimpen via cloud kayak Google Drive, OneDrive, ataupun Dropbox ya, mending pakai ini aja, B-Drive ya. Ini emang kayak SSD eksternal, tapi nggak cuma sekedar SSD biasa aja. Makanya kita bahas sekarang. Ini jadi sebuah SSD eksternal, tapi cara kerjanya kayak lo nyimpen pakai penyimpanan cloud. Maksudnya gimana, Di? Ya ini SSD bisa jadi alat otomatis backup lo. Ya gitu deh, keren pokoknya. Kalau lo suka pergi-pergi, simpen data, atau lo pengen simpen data penting di laptop lu gitu ya. Intinya kalau lu pertama beli ini barang nih, jelas lu mesti install softwarenya di laptop lu, B-Drive for Desktop. Make sabar ya, softwarenya nyusul katanya. Dia punya software juga ada di SSD-nya, jadi tinggal install aja dan selesai. Terus lu diminta login lagi pakai akun Synology. Kalau nggak punya tinggal daftar aja. Nanti lu dikasih 3 pilihan fitur yang kalian bisa manfaatin: komputer backup, file sync, dan juga mobile transfer. Pilih bebas atau semua fitur dipakai juga bisa. Jadi fitur komputer backup ini nanti lu diminta untuk pilih folder yang ingin di backup. Apapun foldernya dan lokasinya, selama lu pilih itu bisa. Habis itu langsung otomatis nge-backup, dan asiknya dia bisa jalan di background dan lu bisa ngapain aja tanpa pusing. Dan yang kayak gue tadi bilang juga, dia ini cara kerjanya kayak cloud storage. Bisa auto sinkron tiap ada perubahan data yang ada di folder laptop lu. Dan the bestnya di sini, B-Drive ini juga bisa ngejaga data lu kalau misalkan lu nggak sengaja ubah data dan pengen balikin kayak sebelumnya. Karena dia bisa nyimpan sampai 5 versi sebelumnya. Ini penting nih, jadi buat kecelakaan asal hapus ataupun ketiban data, ini masih bisa ke recover. Nggak sampai di situ aja, lu bisa lakuin ini ke banyak komputer ataupun laptop lu dengan cara yang sama pula, yaitu install software dan setting folder backupnya. Jadi tiap lu colok B-Drive ini di PC ataupun laptop lu, ini dia bakalan otomatis sinkron dan ke SSD-nya, bukan dan, emang ke SSD-nya. Jadi simple, dan sekali lagi tenang aja, folder-foldernya itu nggak bakalan berantakan. Udah disusun per komputernya yang udah disetting ke B-Drive-nya. Sekarang B-Drive mobile transfer ya. Cara settingnya nggak ribet sama sekali juga. Pertama, download aplikasi B-Drive di Play Store ataupun App Store lu. Terus buka dan pair ke B-Drive lu dengan cara scan barcode-nya. Habis itu udah tinggal pilih mau backup semua foto atau foto terbaru aja, dan dia bakal otomatis sinkron lagi nyamain ke SSD lu. Atau bahkan kalau lu mau backup file pun juga bisa, tinggal pencet pesawat aja di aplikasi B-Drive handphone lu dan pilih mau backup file apa. Ini simple ya. By the way, cara ini berlaku cuma di jaringan WiFi yang sama aja, biar satu lokal network gitu, nggak ada cloud-cloudan lagi. Oke? Nah, satu lagi juga ada file sync ya. Ya ini sebenarnya mirip kayak backup komputer, tapi ya kebalikannya. Kalau misalkan ada folder yang lu masukin secara manual ke SSD lu, kayak copy file ke SSD eksternal standar gitu, lu bisa langsung sinkron ke PC lu juga. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi enak bolak-balik gitu sinkronnya. Simple kan? Ya ini sih kepake banget coy, apalagi yang suka ngedit video kayak folder aset lu ataupun project video lu, tinggal sinkron aja gitu. Jadi nggak susah. Apalagi ada fitur auto backup, jadi nggak bakalan kelupaan copy gitu. Yang terpenting tinggal colok ke PC-nya aja. Simple. Oke, hal menarik nggak sampai di situ aja, yaitu dari segi penyimpanannya pun juga udah gede banget. Dia punya pilihan 1 TB dan 2 TB. Sesuaiin aja sama kebutuhan lu. Harganya pun juga nggak jauh kok dari SSD eksternal biasa. Dan di paketannya juga nggak neko-neko. Dapat kabel USB-C to C dan juga adapter untuk laptop yang belum punya Type-C-nya. Terus di segi fisik juga compact banget, kayak kecil banget, mungkin kayak AirTag doang mungkin ukurannya. Masukin kantong bisa, masukin tas nggak makan tempat, ringan pula, serta juga aman kalau nggak sengaja kebanting. Karena ini udah diuji, coba jatuh selama 2 meter itu pun aman. Tapi jangan dicoba sama lu ya. Buat performanya sendiri juga udah lumayan kenceng. Dari USB interface-nya aja udah pakai USB 3.2 Gen 2 punya, yang speed up-nya itu up to 10 Gbps. Dan itu pun kebukti kecepatannya setelah kita tes dari Crystal Diskmark, itu ada di sekitaran segitu skornya. Dan untuk copy data pun juga termasuk cepat. Untuk file random 80 GB dia bisa stabil di sekitaran 300 Mbps. Jadi ya mungkin di era yang semua digital dan via internet itu memang udah bagus banget, tapi terkadang data di cloud server itu masih dibuat beberapa orang itu nggak percaya. Kayak pertama, dari keamanan datanya aman dari pihak ketiga ataupun yang nggak baik, ya nggak tahu. Terus apakah bisa diakses terus menerus nggak nih? Ya kalau misalkan perusahaannya mau tutup gimana? Ya suatu saat yang akan datang kalau sial mah ya bisa-bisa aja sebenarnya. Atau ya sesimpel lu butuh data cepet tapi internet lu mati, ya itu sih udah repot banget cuy. Ya gue sih kalau lihat ini barang yang mereka tawarkan pun juga cukup to the point memang. Kayak menawarkan privacy data. Ya jelas,
ini data tersimpan secara offline. Penggunaan internet pun juga harus di jaringan yang sama pula. Jadi aman dari pihak yang nggak bertanggung jawab. Dan lu megang penuh kendali atas data lu cuy. Terus dia tidak ada biaya berlangganannya. Oke, ini extra money memang buat beli SSD ini, tapi nggak ada biaya bulanan tambahan lagi. Ini juga menarik karena gue sendiri secara nggak sadar kayak udah ikhlas beberapa ratus ribu untuk penyimpanan online gue yang mungkin gue bisa pakai buat jajan kan. Dan satu lagi selalu dapat diakses. Ya selama ini offline ya, dan juga lu aksesnya kayak lu pakai SSD biasa, ya lu bisa copy file secara cepat. Bahkan colok OTG ke handphone lu juga bisa cuy, karena ini bentuknya SSD punya. Tapi mungkin minusnya sih ya buat lu yang suka sharing file, ya dia pasti nggak semudah lu pakai cloud gitu, karena dia basisnya penyimpanan lokal punya. Tapi ya tinggal upload satu persatu aja sih, nggak masalah. Lebih aman juga karena lu cuma pengen share data yang lu pengen aja, nggak semuanya lu taruh cloud gitu. Jadi ini cukup menjanjikan sih, apalagi buat gua yang mungkin nanti buat liputan acara pakai handphone, rekam banyak video dan foto-foto juga. Jadi pas pulang ke kantor lagi, auto sinkron dan data gua udah siap ada di SSD B drive-nya ini sih. Ya salah satu racunnya mungkin lu bisa consider sih, data lu tetap aman, dikasih ekstra keamanan pula sampai 5 versi sebelumnya kalau lu nggak sengaja datanya keubah. Ditambah dia juga ada garansi selama 3 tahun nih. Jadi sejauh ini nggak usah khawatir pakai B drive ya. Khawatir nih sama data penting lu yang tiba-tiba hilang lu nggak bisa balikin lagi, itu sih lebih repot menurut gua. Oke, mungkin aja lo pembahasan gua dari B drive ya, dari Synology. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh penyimpanan ekstra tanpa cloud club ya. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita ini di Facebook, Discord, dan TikTok, Instagram juga, yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.